Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Minggu sekitar jam setengah 7. Akhirnya cerah ya di Minggu pagi setelah beberapa minggu sebelumnya tuh selalu hujan sepanjang malam dan paginya tuh jalanan masih becek guys. Jadi agak susah untuk goes. Dan rencananya hari ini gua akan goes ke Bogor yang jaraknya sekitar 60 km, dan nanti gua akan explore Kebun Raya Bogor. Terakhir gua goes ke Bogor dari Jakarta itu mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu, tepat setelah pandemi Covid. Jadi udah agak lama ya guys. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya? Tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Babi Cyclist. Oke, setelah gue 60 km dan lebih dari 2,5 jam ya guys, akhirnya gue tiba di Kebun Raya Bogor. Ini adalah suatu taman yang luasnya sekitar 87 hektar ya guys. Dan kota Bogor itu di zaman Belanda disebutnya Buitenzorg. Di keberadaan Kebun Raya Bogor sendiri sudah sejak abad ke-15 di zaman kerajaan Pajajaran dan masa Prabu Siliwangi, yang dipercaya sebagai bagian dari Sumida ya, semacam taman kota. Dulu kerajaan Pajajaran itu pusat kerajaannya ada di kota Bogor, dan dipercaya kebun kota ini hutan kota sebenarnya malah ya, digunakan untuk melindungi satu jenis pohon yang sayang nggak tercatat guys. Wah, bingung lewatnya mana. Harusnya gue tadi lewat sana guys. Coba apa gue ngelawan arah aja kali ya. Dan pada saat masa VOC, Kebun Raya Bogor ini kembali diaktifkan lagi sebagai laboratorium penelitian tanaman, terutama untuk tanaman-tanaman yang akan ditanam di Nusantara guys. Oke. Konturnya cukup naik turun ya. Ada sepeda-sepeda yang bisa disewa dan ada motor listrik juga ya guys. Ini coba gue ikutin aja jalurnya. Itu dia. Nggak boleh masuk, tapi kalau sepeda sih harusnya cuek aja ya.
Lumayan juga nanjaknya ya. Oh, restoran rasa. Pojoknya gede-gede ya guys. Jadi terutama Kebun Raya Bogor ini dikembangkan setelah tahun 1817 saat Inggris masuk ke Indonesia, dan di situ tokohnya Sir Thomas Raffles yang memiliki ketertarikan terhadap ilmu pengetahuan dan tumbuh-tumbuhan juga ya guys. Jadi beliau memilih untuk tinggal di Kebun Raya Bogor, dan jejak beliau itu banyak juga di Jawa Tengah ya guys, karena beliau juga yang menginisiasi pemugaran Candi Borobudur. Candi pohonnya tua-tua banget guys. Dipercaya ada sekitar 15.000 spesies tumbuh-tumbuhan di sini. Lumayan banyak. Aduh, ini kalau lihat mapnya gua akan muter sini guys. Suasana sepedanya di sini tuh agak mirip-mirip sama kebun binatang Ragunan ya guys. Sama-sama adem juga. Tuh pohonnya gede-gede guys. Ini tadi jembatan yang kameranya udah mulai mati-mati guys, jadi harus gua potong-potong ya. Jadi nanti sambil gua lihat aja mapnya ini lagi di mana karena agak overwhelmed. Jadi gua mau nikmatin suasananya aja guys. Rame ya guys, dan tadi juga gua sempat ngobrol sama ada beberapa pengunjung yang dari Tangsel, dan mereka kemari naik mobil dulu, dan setelah di dalam sewa sepeda itu sekitar 30.000 per jam guys. Ini jalur keluarnya, tapi map gue lewat sini, tapi gue ikutin aja. Taman akuatik. Dulu kalau zaman presidennya Pak Jokowi itu, beliau memilih tinggal di Kebun Raya Bogor, dan kalau hari Minggu itu sering jalan-jalan ya, jadi masyarakat juga banyak yang menunggu untuk bisa bertemu dan bersalaman dengan presiden saat itu ya. Dan di bawah itu kelihatan ada taman akuatik. Ada air-airnya guys. Cuman gua
Coba lanjut dulu guys. Ini modelnya kayak pohon-pohon bakau itu ya. Sebelumnya nggak boleh ngerokok di sini ya guys. Jadi ada bapak-bapak yang agak kepala batu masih ngerokok. Ya, yang jual makan juga. Gue itu sih lumayan ya, lahannya berkontur juga. Ini kayaknya pohonnya istimewa banget nih, bentukannya sih keren banget guys. Coba kita lihat itu pohon apa. Apa? Ada bunga apa itu di situ? Raffles Monument. Oh, ini adalah monumen peringatan untuk mengenang istri Sir Thomas Stamford Raffles, yaitu Olivia Raffles, yang meninggal karena penyakit ya. Beliau dimakamkan di Batavia, tapi monumen peringatannya dibangun di Kebun Raya Bogor guys. Nah, kita lanjut dulu. Ini kayaknya ada pintu 4 atau pintu 1 buat close tag ya guys. Ini sebutnya titik temu mungkin di pintu 1 kayaknya. Dan dia akan lanjut ini Olive Store. Nih, tuh. Jadi di sini Olive Store itu dari nama istri Stamford yang Olivia, diambil jadi Olive, meninggal karena malaria. Nah, ini pintu keluar guys. Jadi kita lanjut. Ini ada gedung apa ini? Keren nih guys. Truk laboratorium. Nah, coba kita masuk. Wow, bangunannya tua-tua banget guys. Batunya bergerak-bergerak guys. Aduh. Bisa nyelip nih, bahaya. Oh, di sini ada musolanya. Kayaknya pasir di bawah batunya udah harus diisi lagi guys. Mesti ini akses untuk pintu keluar sebenarnya. Oh, ada kafenya di sini guys. Ini bagus banget.
ke parkiran mobil. Jadi belum masuk lagi guys. Jumlah kafe. Kita lanjut. Ini Geraha Samida tuh namanya, Samida ya guys. Bangunan tuanya guys. Tuh, kucing enak banget hidupnya ya. Wisma Tamu Nusa Indah. Lanjut lagi ya guys. Coba kita ikutin lagi jalannya. Suasananya sih juara ya, adem dan pohonnya gede-gede. Oke. Kita muter dulu ke Gedung BRIN. Wah, di belakangnya itu gedungnya tua juga tuh. Tapi kalau yang di depan ini udah baru ya sepertinya guys. Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, itu singkatannya BRIN. Dan itu kelihatan Istana Bogor guys. Menjaga banyak ya guys, karena ini merupakan salah satu dari Istana Presiden Republik Indonesia guys. Dan kita bisa lihat pemandangannya di sini ya. Nah, jadi istana ini dibangun tahun 1744 dan mengambil bentuk dari terinspirasi dari istana Blenheim di Oxford, Inggris guys. Dulu dibangunnya 2 lantai ya, tapi setelah gempa besar yang disebabkan oleh Gunung Salak dan sebagian runtuh, jadi tahun 1834
setelah dibangun ulang malah jadi cuma satu lantai, jadi menempati lahan sekitar 2,8 hektar dan memiliki luas lantai kurang lebih 1,5 hektar guys. Dan setelah gempa yang 1834 dibangun kembali di 1856 dan pada tahun 1950 diambil alih oleh Indonesia Amerika dan ditempati oleh Presiden Soekarno pada saat itu guys. Ada kolam teratai gede banget ya guys. Suasananya mulai mendung guys. Tuh. Dipisahkan oleh ini ya, oleh danau, dan di halaman Istana Bogor tuh udah dapat rusa yang dari tahun 1800-an dipiara. Dulu bermula dari 6 atau 8 ekor dan sekarang mungkin udah hampir 1000 ekor guys. Rusa titik putih ya. Pemandangannya kayak gitu guys. Di sini bisa sewa sepeda tandem juga, gaya menarik gitu. Dan kali ya kemari harus sewa sepeda itu guys. Lanjut lagi. Oh, di sini kayaknya akses masuk untuk pengunjung ya. Ini apa tuh, tutur danau. Jadi Taman Begonia. Nah, ini yang nyewa-nyewanya guys. Oh, ini 200.000 per jam. Informasi. Oh, ini balik ke tadi ketemu. Oh, ini balik ke tempat yang tadi lagi guys, yang memorial Lady Raffles. Ternyata ini bener ya, ini pintu 1. Dan kalau untuk yang nyewa kendaraan segala macam itu ya paling lengkap di sini guys. Dan kendaraan listrik. Kalau di tempat yang lain tuh lebih banyak ke penyewaan sepeda. Dan sekarang kita lanjut, kita menjauhi Danau Gunting sebutnya ya guys. Nah, ini adalah Taman Meksiko. Jadi banyak pohon-pohon kaktus di sini.
Tuh, pohon agave ya. Ini bahannya tequila guys. Tapi mungkin bukan yang ini ya guys. Ini agave nih, Taman Meksiko. Nah, pohonnya batangnya kayak belok-belok guys. Tuh, kaktusnya juga keren ya. Bagus tahu. Coba gue lihat yang sebelah sini dulu. Oh, sebelah sini kelihatan guys, dari sini ada jembatan merahnya itu kayak tuh gede-gede ya pohonnya guys. Nah, Taman Meksiko. Wah, kalau yang pejalan kaki itu bisa masuk ke dalam taman situ guys. Lihat taman itu yang kesana taman akuatik. Sekarang udah jam 11 guys, jadi udah mulai agak panas sebenarnya, tapi karena kita ketutupan sama pohon-pohon gede, jadi agak nggak terlalu berasa ya guys. Dan ini tadi kayaknya jalan yang ini masuk ke area Istana Merdeka guys. Kita jalan. Dari sini peta yang gue bikin tuh, gue jalan kemari. Di sini ada Kenari Babito lewat Jembatan Merah. Ini kompleks makam keramat Ratu Galuh. Oke. Kayak sepedaan di tengah hutan guys. Keren. Wah, ini pohonnya gede banget ya. Oh, ini adalah yang pohon kembar itu guys.
Oh, ini balik ke mana nih? Karena gue mau foto-foto dulu di pohon kembar tadi guys. Kayaknya itu salah satu dari yang ikonik di Kebun Raya Bogor. Nah itu dia. Ini guys. Sebutnya pohon jodoh guys, karena berduaan ya. Jadi gua akan foto-foto bentar dan nanti gua sambung lagi. Dan dari pohon jodoh coba kita lanjut menyusuri jalan sesuai map yang gue bikin guys, karena jalannya di sini lihat arahnya bingung ya guys. Aduh, sorry guys, batuk-batuk. Dan dari sini gua ke Jembatan Merah. Nah, di sini sungainya kelihatan guys. Ini hulu Sungai Ciliwung ya. Oke. Masih bersih dari polusi. Dan di sisi satunya kalau lihat mapnya ini gua harus ke kanan guys. Nyusurin sungainya lagi. Di sini ada bunga Rafflesia arnoldi yang jarang banget berbunga guys. Katanya blooming terakhir adalah 2 tahun yang lalu. Kalau bunga bangkai sih katanya lagi mekar ya. Jadi kalian harus ngecek availability-nya. Ini udah langsung di sebelah itu ada bangunan-bangunan apa itu? Ini pohon kanon. Loh, ini tembus masuk ke fasilitasnya guys. Bisa tembus lagi kayaknya ya. Licin guys. Oh, bisa tembus rupanya. Ini kayaknya pos bagian maintenance-nya ya guys. Ini balik yang ya jembatan yang pertama ya. Nah, ini bagian penyewaan motor dan sepeda guys.
Baru jalan sama dia. Oh, ini kayak menarik. Kayaknya di sini harus foto-foto dulu guys. Udah mulai terik ya kalau di sini, berasa banget nih. Karena lebih banyak lapangan terbukanya. Oke, gue akan foto-foto dulu dan nanti gue sambung lagi. Agak susah di foto ya guys, karena bangunannya itu di atas banget dan agak jauh. Kontras cahayanya juga tinggi guys. Jadi gue lanjut aja. Nah, disuruhnya kemari gue guys. Kita lihat ada apa. Oh, ini yang Ekodome itu ya. Kirain ada apa ya, nyatanya kayak tempat terbuka doang. Ini banyak jualan makanan sini. Tempat penyewaan lagi. Nah, kalau sini yang 200.000 per jam guys. Kayaknya nanti malam ada live musiknya guys, ada konser. Banyak yang taruh tripod bikin konten ya. Ini rumah kaca. Oh iya, rumah kacanya. Ini herbarium. Wow, ini harusnya yang untuk tanaman anggrek ya. Yang itu rumah kacanya, ini herbarium. Oh. Ternyata bener guys, yang pakai pengaman ini adalah rumah untuk tanaman anggrek. Biasanya kalau di Garden by the Bay Singapura itu rumah anggrek malah dikasih AC ya guys. Ini yang di sini kayaknya enggak nih. Jadi, tapi bangunannya khusus dan cukup keren nih guys. Nah, lain kali akan masuk tuh di dalamnya itu ada yang catwalknya bisa naik-naik. Penampakan keseluruhan bangunannya guys. Itu lagi ada event. Dan sekarang kita lanjut lagi. Awas. Yep. Yuk. Itu di depan itu udah pagar lagi guys. Jadi kita belok kemari. Nah, ini kayaknya nursery anggreknya nih guys yang depan. Tuh yang digantung-gantung itu. Dan yang di belakangnya ini adalah rumah anggrek besarnya guys. Kayaknya bisa masuk ke sana ya. Coba gue masuk tuh, kayak menarik. Agak bagus gedungnya guys.
Ada penitipan helm. Nah, ini pakai expanded steel ya. Jadi kalau yang beginian tuh biasanya rawan gampang karatan guys. Ini yang lagi ada ikan. Oh, ini Geria anggrek ya. Nah, tuh Geria anggrek. Tadi gue masuk dari pintu 3 kayaknya, atau pintu 4 ya. Pintu 3 guys. Dan kayaknya udah mendekati pintu keluar nih guys. Aduh, tuh kayak tanaman-tanaman yang nempel ya. Nah, ini masuknya Geria anggrek. Yang tadi itu kayaknya udah perluasannya guys. Akhirnya udah balik ke pintu 3 guys. Jadi kayaknya gue akan foto-foto dulu, dan habis itu gue akan lanjut cari Bami. So let's go. Oke, gue masih ada di Kebun Raya Bogor guys. Ini di area utamanya ya, dan di situ tuh ada restorannya nih, namanya restoran Rasa, pakai 2A. Pokoknya keren ya. Daripada gua keluar nanti jauh-jauh, mendingan cobain sekalian makan di sini guys. Dan ini adalah kondisinya di hari Minggu jam setengah 12 siang guys. Suasananya ini ya, al fresco, tanpa AC. Luas ya restorannya. Tuh, sampai ke sana guys. Ada ruangan yang di atasnya. Wah, di sini juga lumayan adem sebenarnya. Dan ada yang outdoornya juga. View-nya itu mantap banget. Dan yang di bawah sini nih snorkeling guys. Dari tengah sini guys. Nah, kayak gitu ya guys. Cakep banget. Tapi rasanya lagi panas. Gue dudukkan di ujung sana guys. Jadi gue akan pesen dulu dan nanti gue sambung lagi. Oke, makanan gue udah datang, dan yang gue pesen kali ini adalah minyak kebon yang seporsi harganya 60.000 guys. Harganya premium ya karena beli pemandangan. Dan selain minyak ini mereka masih ada kue tiaw dan ada mie goreng juga, tapi katanya yang recommended itu ini.
Ini kayak mie kuah gitu ya. Wah, rasanya kurang nendang guys. Tapi daripada gua keluar cari makan lagi nanti malah jauh ya. Ini sekarang udah setengah 12 lewat. Ini itu tapi ini kelihatan kayak pakai mie telur gitu ya. Dan porsinya juga lumayan. Ini ada isiannya itu ada pakai telur yang telur yang dimasak itu, terus ada sambal sayur sama wortelnya dan potongan tomat dan timun, ada telur rebus juga, ada bakso ikan dan ada kerupuk. Kalau kerupuk sih nggak pernah salah ya guys. Kalau secara kuah gurihnya itu agak kurang, tapi yang makan di sini tuh banyak kan juga turis ya, jadi kadang-kadang ada turis asing juga yang mungkin agak kaget kalau ketemu makanan gurih guys. Nggak terlalu gurih, tapi rasanya sih lumayan balance ya. Jadi masih enjoyable sebenarnya, walaupun nggak yang wow banget ya. Ini ada ayam rebus juga, sweet. Ini ambil lihat pemandangan ini, pemandangannya kayak gitu guys. Ini yang mahal guys, kalau makanannya sih biasa aja. Kalau gue bilang sih kurang pedas ya, tapi nggak disiapin sambal-sambalan, cuman ada acar dan cabai rawit juga cuma satu guys. Oke lah. Tadi sebenarnya gue pengen makan di daerah Surya Kencana, jadi mau ekspor kuliner di sana, cuman karena udah panas dan udah siang, gue pikir cari yang gampang aja. Kayaknya lain kali kalau kemari naik kereta aja. Jadi kita ekspor di Bogor. Nggak panas sedikit, tapi karena kuahnya nggak terlalu encer ya, nggak terlalu banyak, kuahnya agak cenderung sedikit kental. Dan tuh, ini masih ada telurnya lagi nih, telur yang dimasak bareng sama mie nya guys. Oh, beli pemandangan dan convenient ya guys. Dan seperti ini harganya 60.000 sebelum tax dan service ya. Mungkin nanti dapatnya akan sekitar 70.000 mungkin.
ternyata ada yang masih panas juga guys. Oh, udah panas tapi kebunnya masih rame, walaupun sebagian besar tuh ngumpet di bawah pohon-pohon yang rindang guys. Dipakai karena paling ada 2 ini kan Tapi sih ini jadi mie yang clean ya, jadi buat yang turis-turis yang agak sensitif perutnya kayaknya masih aman nih. Rambutnya porsinya lumayan juga, cukup kenyang nih. Dan kayaknya cukup sampai gue balik Jakarta guys. Oke, karena gue udah habis, makan beres-beres dan nanti gue sambung lagi. Karena udah 12:30 guys, dan tadi juga sempet agak mendung-mendung walaupun sekarang panas lagi. Jadi mungkin gue balik ke Jakartanya pakai kereta aja ya. Dan ini gue udah tiba di depan stasiun kereta Bogor, letaknya persis depan alun-alun. Dan ini adalah gedungnya yang tua guys, dibangun tahun 1881. Ini ya, gedung tuanya masih preserve. Dan itu untuk masuk ke KRL-nya, dan kayaknya sepeda harus dilipat. Jadi gua cuma bisa take video sampai di sini aja guys. Gedungnya ya. Oke, gua akan naik kereta dulu dan sampai ketemu di Jakarta. So let's go. Dan akhirnya setelah 1 jam naik kereta, gua tiba di stasiun Juanda yang jaraknya sekitar 10 km dari rumah gua guys. Dan sekarang udah jam 2 ya. Udah lumayan panas nih, udah terik juga. Tapi gue masih harus 10 km lagi guys. Tadi gue sampai di Bogor udah 60 kilo dan mungkin muter di dalamnya itu sekitar 5-6 km ya. Jadi udah banyak kilometernya. Oke, jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like yang kalian suka dan dislike kalau kalian gak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam gue.